Hati. Ini hak kamu. Dan ini adalah program baru dari hak kamu. Program yang paling berbobot dan isinya wagyu semua, bro. Wagyu? Gila. Ini dia di balik halaman. Macet lagi loh. Di balik halaman Karena ada titik balik di setiap halaman. Oke. Tepuk tangan dulu dong. Ini masih aktif bro, kita masih aktif bro. Hari ini adalah di balik halaman itu adalah program yang akan membahas sebuah buku. Yang di halamannya itu adalah halaman yang paling ngehook di pembacanya ini, buat pembacanya itu. Dan ini adalah partner gua. Ya. Hariko. Nama gua Hariko. Dipanggil boy. Dipanggil nengok. Iya. Terlalu norak mas. Terlalu orang dulu. Panggil nengok lagi. Nih, dia kali ini dia sudah selesai membaca Imriti. Jurumia. Dia sudah selesai membaca Atomic Habits. Ya, hari ini kita akan membahas buku yang judulnya Atomic Habits yang ditulis oleh James Clear. Buat lu semua yang nggak mau, yang malas baca, yang wah daya literasinya Anda rendah sekali. Nah itu cocok banget buat nonton ini bro. Karena kita akan kayak sinopsis aja gitu ya, kurang lebih gitu. Atomic Habits ini menurut lu buku yang mantapnya kayak gimana? Jadi di sini nih, Atomic Habits di depannya itu ada tulisan perubahan kecil yang memberikan hasil yang luar biasa. Sedikit demi sedikit. Atomic, atom nih berasal dari kata atom, habits, ya. Bahwasanya kebiasaan-kebiasaan kecil yang nanti akan membawa dampak yang besar, seperti itu. Jadi ada kata-kata yang bagus tuh, become 1% better every day. Itu dia bro. Jadi 1% lebih baik setiap harinya. Ya kita nggak perlu langsung menjadi 70%, nggak perlu langsung 100%, nggak perlu langsung jadi expert. Ya, yang penting itu kalau kata James Clear ini, gimana caranya setiap hari itu kita lebih baik gitu, untuk membawa perubahan yang lebih besar seperti itu. Kalau kata pepatah, Apa tuh? oh, bukan pepatah ya, peribahasa. Gimana? Sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Iya. Nah, itu ya Atomic Habit, dia ngambil dari Atomic Habit ya. Kayak Benar. buku ini sangat cocok dibaca buat para anggota dewan. Waduh. Saya mau koin dari kamera lu ya. Jangan, sangat cocok biar ada progres lebih baik ke depannya, jangan gitu-gitu aja bro, Indonesia bro. Ya betul. Jadi buku ini tuh ngejelasin bahwasanya, nah pertama di buku ini di depannya itu seorang pengusaha mengatakan bahwasanya untuk kamu menulis buku yang baik itu pertama kamu harus menjadi buku itu. Maksudnya gimana? Untuk menjadi buku yang baik nih, kamu harus menjadi buku itu dulu. Gimana maksudnya itu? Maksudnya itu Mungkin adalah orang banyak yang belum paham. Maksud saya. Karakter ya. Jadi misalkan kita mau menulis tentang buku, tentang motivasi misalkan, jangan males. Tapi yang nulis rebahan misalkan tiap hari, itu gimana? Kira-kira orang bakalan baca nggak? Bakalan ini nggak? Maksudnya ya benar sih. Salah satu kunci sukses menjadi motivator adalah dia harus sukses harus kaya dulu. Kalau nggak punya duit, dengerin nggak? Enggak. Ada pinter public speaking kayak gimana pun nggak bakal didengerin kalau Anda miskin. Oke. Jadi kalau kita di buku ini, kalau kita misalkan mempunyai tujuan, ya itu kalau di buku ini tuh James Clear itu mengatakan bahwasanya kita tuh jangan terlalu fokus sama tujuan kita apa, tapi kita fokus sama proses-proses kita. Ya, jadi jangan kita lihat tuh hasilnya nih kayak gimana gitu, tapi yang dilihat tuh gimana caranya kita menikmati proses itu. Yang pertama di buku ini dikatakan bahwasanya make it easy, dibuat enak, Enteng kan? make it simple, terus dibuat make it fun, dibuat menyenangkan. Apa-apa yang kita tuju itu gimana caranya itu menyenangkan buat kita. Ya kayak antum nih, kayak enteng. Apa saya yang menyenangkan buat Sekarang nih kayak udah mulai nih, sudah mulai membuat konten, Iya, senang aja, dibuat tenang. Yang penting 1% terus lama-lama mantap ya. Kan editor kasih duit gitu kan. Kasih duit kalau misalkan ada duit. Kalau nggak ada, cari sendiri deh. Ya jadi emang orang-orang kadang nggak pernah tuh ngeliat proses kita kayak gimana, ya kan? Orang-orang tuh taunya ya hasil kita nanti. Ya kalau kita udah sukses baru dilihat, dilirik gitu kan. Tapi kalau misalkan prosesnya itu kita nggak pernah lihat. Nah kalau James Clear ini mengatakan bahwasanya justru prosesnya itu yang penting. Gimana caranya kita menikmati proses kita, gimana caranya kita mencintai proses kita, dan juga jangan fokus kepada apa yang ingin kita tuju, tapi fokus kepada orang seperti apa
yang kita inginkan. Role model, makanya role model itu penting banget. Oh, udah. Pesawat lagi ada pesawat bro. Pesawat ada lagi. Ya. Itu dia lah. Jadi mungkin ya Ryu yang perintis dan pewaris itu kayaknya dia menafsirkan buku ini seperti itu. Gimana maksudnya? Kan tadi lu bilang yang kayak apa prosesnya ini dinikmatin. Iya benar. Ini kan dari Ryu Kiyoshi kan dia mau jadi perintis itu kayak apa? Belum ada yang marahin gitu kan. Tapi akhirnya semua orang marah bro. Itu dia. Gara-gara dia udah nggak perintis. Kan jadi kayak gitu. Boleh dikat dulu nih. Nggak usah. Udah aja bro, slow aja. Sama lagi. Nah, ini halaman di mana? Halaman berapa yang menurut lu paling inilah pesan mantap banget, orang satu dunia harus tahu isi buku ini. Justru yang menarik itu sebenarnya di awal. Di awal itu Awal ya. Awal. Jadi di halaman awal tuh James Clear itu menceritakan tentang dirinya sendiri. Dia tuh seorang siswa yang ketika ada olahraga baseball, ya. Jadi palanya itu Jadi palanya kebentur tuh si James Clear ini, terus akhirnya dia gede otak. Ini yang pernah di sini kan? Gede otak terus dia nggak ingat sesuatu. Karena dia. Iya, pokoknya nggak ingat sesuatu kayak orang banyak tadi. Terus Mungkin pengen dia orang kaya ya. Jadi dia dibawa ke rumah sakit yang emang benar-benar khusus ya. Diobatin, ya akhirnya dia tuh nggak bisa langsung sembuh gitu. Cuman dia tuh akhirnya dia mengubah kebiasaan kecil dia. Nah ini yang menarik bahwasanya mengubah kebiasaan kecil itu mulai dari merapikan tempat tidur kita gitu kan, jogging misalkan. Iya benar. Seminggu berapa kali ya? Yang itu jauh-jauh nggak usah langsung 5 kilo, bikin setengah kali itu nggak perlu gitu lah maksudnya. Sebut aku pelari culture, panggil aku pelari. Ya benar-benar walaupun seminggu berapa kali 1 kilo aja nggak usah banyak gitu kan. Ya nggak apa-apa kalau diupload serapa juga sekilo ya nggak usah malu. Nggak usah malu. Ya kan harus baca berapa nggak usah. Nggak usah malu ya. Yang penting gimana caranya itu mengubah kebiasaan kita hidup lebih sehat gitu kan, misalkan kayak mulai dari ngelakuin tempat tidur, mulai dari sholat yang dirapiin. Intinya kalau orang yang mau mengubah hidupnya maka dia akan berubah. rapikan sholat gitu ya. Jadi intinya ini penutupnya ya. Ada pepatah Arab yang mahfudhah. Ini mahfudhah. Wa ma lazatu Ini lah ada ta'abid. apa itu? Asik. Lu juga tahu bro. Ya, tahu. Minum dulu. Wa ma lazatu illa Ada ta'abid. Waduh, berisik banget. Artinya itu adalah Tidak ada kenikmatan, wa maladzatu, tidak ada kelezatan illa ba'da ta'abi, kecuali setelah capek. Setelah kita berusaha semaksimal mungkin gitulah pokoknya. jadi nggak ada tuh yang namanya hasil yang luar biasa tanpa ada proses, tanpa ada kayak gitu. Kayak Arteta kan percaya proses banget. Iya. Arteta tuh Tapi tetap juara 2 ya. Afternya. jersinya doang yang bagus. Jadi kayak gitu teman-teman. Jadi ya itu yang menarik tuh bahwasanya ya dimulai dari hal-hal kecil aja dulu gitu. Kita nggak perlu overthinking kayak sampai nangis setiap malam di kasur gitu kan. Aduh, kayak hidup gue kayak gini banget ya. Kayak nggak perlu. Yang hidup bukan cuma gue doang. Tenang dulu, tenangkan pikiran bahwasanya semua everything will be fine. Semua akan baik-baik aja asal kita mau berubah. Ya. Everything gonna be okay. Punya yang terjadi. Kata-kata terakhir yaitu ketika kita berjuang melawan kegelapan, berjuang melawan apa ya termasuk diri kita sendiri ya, melawan diri kita sendiri, berjuang melawan mungkin orang-orang terdekat yang tidak mendukung, Berjuang melawan rezim-rezim yang memunculkan kebijakan-kebijakan tanpa kebijaksanaan itu. ya, kita melawan itu semua. Ya, yang penting kalau ada kegelapan jangan kita nikmati kegelapan itu, tapi kita harus mencari cahaya. Udah itu ya. Itu dia. Dan tetap Itu dia di balik halaman episode 1. Karena di setiap halaman ada titik balik. minum. Yo, ada kompasnya juga bro ternyata. Udah dok, ini ayo.